Laut adalah dapur raksasa yang dapat memenuhi seperempat kebutuhan protein umat manusia di muka bumi. Bentuknya beragam, tidak hanya ikan. Masih di pesisir Pandeglang, Banten, sekarang saya beranjak ke pantai Tanjung Jaya. Nelayan di sini memanfaatkan jaring bukan untuk membuat alat tangkap sero, melainkan untuk menangkap hewan bercapit. Saat ini saya mengikuti kegiatan masyarakat Tanjung Jaya untuk menangkap hasil laut, khususnya kepiting rajungan. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Rajungan sepenuhnya hidup di laut. Untuk mendapatkannya, nelayan harus beranjak beberapa kilometer dari pesisir pantai. Nah ini dia, kita udah sampai di spot yang akan kita ambil kepiting rajungannya. Jadi para nelayan tuh biasanya menangkapnya di pagi seperti sekarang. Karena jaringnya ini dilepas itu sore hari kemarin. Sekitaran jam berapa Pak kalau kemarin? Jam 4. Oh jam 4. Nah ini udah pagi, waktunya kita ambil kepiting rajungannya. Jaring dipasang sepanjang malam dengan harapan akan mendapat banyak rajungan yang biasa mencari makan di malam hari. Yang itu ya Pak ya? Ya. Yang ini. Tangkap Pak. Hati-hati. Bisa. Ini Pak. Rajungannya. Akhirnya setelah kita narik jaring dari tadi, dapat loh kepiting rajungannya. Rajungan adalah salah satu jenis kepiting yang pandai berenang. Bentuk tubuhnya ramping dan memiliki capit yang panjang, sehingga lincah bergerak di dalam air. Jadi memang sekarang tuh lagi bukan musimnya. Musimnya tuh biasanya bulan 5 sampai 12 ya Pak ya. Musim angin, semakin gede ombaknya semakin banyak dapat kepiting rajungannya. Nih, ada lagi nih. Ada lagi? Ya. Kepiting berkaki panjang ini banyak ditemukan di laut yang lebih dalam dan terbuka. Sehingga nelayan rajungan harus rela mengurai jaring sampai ke dasar tempat biasa mereka hidup, berlindung dan mencari makan. Dari tadi kita narikin jaringnya ini nggak selesai-selesai karena bapaknya itu ngelepasin jaring kurang lebih 300 meter. Tarik Pak. Jadi target utamanya ini adalah kepiting rajungan. Cuman saking panjangnya jaring ini, itu dari tadi kita bisa nangkap ikan. Ada kepiting bakau, banyak banget lah. Sementara kepiting bakau adalah jenis hewan bercapit yang bisa beradaptasi dengan perairan asin hingga payau. Tidak heran, meski jaring sudah dipasang jauh dari pesisir, masih saja ada kepiting bakau yang tersangkut. Dilepas dulu Pak. Nah ini kepiting bakaunya gede banget. Rata-rata nelayan rajungan tidak hanya menebar satu jaring. Dalam sekali melaut, mereka bisa memasangnya di beberapa titik yang berbeda. Spot yang pertama tadi kita sudah dapat, lanjut ke spot yang kedua. Jaring yang pertama kita ikat dulu nih. Sebelum beranjak ke titik kedua, hasil tangkapan pertama harus diamankan dulu. Caranya tidak langsung dilepas, melainkan digulung dengan jaring sebelum dibawa pulang. Menurut mereka, cara seperti ini akan menjaga hasil tangkapan tetap hidup dan segar hingga sampai di darat. Setelah ini kita akan menepi untuk memisahkan kepiting sama jaringnya agar nantinya jaringnya akan ditebar lagi. Wah, ini jaringnya yang 300 meter, berat banget diangkatnya. Aduh. Jaring panjang ini kembali diurai. Setiap tangkapan yang tersangkut dilepas satu persatu. Selain memisahkan hasil tangkapan, cara seperti ini juga dimanfaatkan nelayan untuk memeriksa dan memperbaiki jaring. Maklum saja, karena hewan yang mereka tangkap memiliki capit yang tajam yang bisa merusak jaring.
Sebelum kita ambil rajungannya, kita ikat dulu nih yang kepiting bakau. Kita ngelepas ini harus hati-hati karena kalau dijual itu harus dalam kondisi hidup. Kepiting bakau memiliki insang yang dapat menyimpan air dan oksigen, sehingga masih bisa bertahan hidup di darat meski tidak dalam waktu yang lama. Nah, ini dia perbedaan kepiting bakau sama rajungan. Kelihatan dari warnanya sama bentuk capitannya. Kalau yang rajungan itu ada warna biru-biruannya. Kalau yang bakau dia lebih ke coklatan seperti ini. Selain berbeda bentuk fisik, secara umum kepiting bakau memiliki cangkang yang keras serta tubuh dan capit yang kuat dibandingkan dengan rajungan. Beruntung sekali kita kali ini, selain mendapatkan kepiting rajungan, kita juga dapat kepiting bakau yang banyak banget. Wih, lumayan banget ini. Kalau harganya yang bakau berapa, Pak? 70. Jika nelayan mengembangkan berbagai cara untuk meraup hasil laut, di darat mengolah dan membuat turunannya adalah cerita bersambung peran samudera bagi manusia. Seperti inilah kesibukan para pembuat ikan asin di pesisir Pandeglang, Banten. Nah, ini adalah tahap awal pembuatan ikan asin. Jadi ikan terinya itu dicuci terlebih dahulu, baru setelah ini akan direbus. Olahan ikan asin merupakan bagian integral budaya Indonesia yang berakar pada tradisi masyarakat maritim. Pengawetan model ini sangat sederhana dan efektif. Cara mengolahnya juga cukup sederhana. Nah, ini dia setelah dicuci itu langsung direbus. Saking banyaknya tumpukannya ini harus pakai bambu ya, Pak? Sebelum direbus, air rebusannya ini harus dikasih garam ya, Pak ya? Biar apa, Pak? Biar keras. Biar keras ini ya. Ikan teri adalah ikan kecil bertubuh lunak. Jika langsung direbus, dagingnya akan lepas dan hancur. Dengan dicampur garam sebelum direbus, dagingnya akan terikat, sehingga tidak akan lepas dari tulangnya. Hati-hati. Wah, ini proses direbusnya berapa menit, Pak? Kira-kira 5 menitan. Kira-kira 5 menitan ya? Ya. Ya, kita tunggu sampai dia matang. Merebus ikan teri tidak perlu terlalu lama, cukup hingga berubah menjadi kaku. Hati-hati. Nah, ini dia ikan terinya sudah matang, waktunya kita jemur. Wah. Selesai direbus, ikan teri kemudian ditiriskan. Setelah itu, langsung dijemur. Nah, jadi di sini mereka memiliki perannya masing-masing. Kalau bagian berat, bapak-bapak merebus. Kalau bagian perempuan, itu menjemur. Proses pengolahan ikan asin biasa melibatkan banyak orang, karena butuh kecepatan dan ketepatan. Meski dalam skala kecil, tempat pengolahan ikan ini sudah melibatkan puluhan tenaga kerja. Lagi-lagi praktik ini adalah bagian dari peran laut dalam kehidupan manusia, walaupun tidak secara langsung. Nah, ini dia ikan sebanyak ini, itu semuanya ditangkap menggunakan alat perangkap namanya bagan. Bagan ini kita bisa lihat di sepanjang pesisir pantai, itu dia banyak banget. Dalam sehari, ratusan kilogram ikan teri segar diolah menjadi ikan asin di tempat ini. Kalau mataharinya lagi terik, itu dalam sehari dia bisa udah kering nih. Kalau lagi mendung-mendung kayak gini, Ibu ya, itu bisa 2 hari. 2 hari. 2 hari. Iya. Nah, biasanya saat menangkap ikan teri ini, baby cumi itu ikutan nih, banyak banget. Dan kalau dijual itu harganya juga mahal, Ibu ya? Iya. Itu dia, banyak banget. Sinar matahari adalah sahabat bagi para pembuat ikan asin. Nah, akhirnya setelah dijemur seharian, ini sudah kering, Ibu ya? Kering, ya. Sudah bisa kita angkat. Nah, ya. Oke, Ibu. Ibu diangkat sekarang? Ya, mau.
Pas enggak? Wah, Kuat, ayo kalau kuat Pak. padahal kelihatannya dikit ya, tapi berat Lebih berat, banyak ini. Ikan asin yang sudah kering, cirinya sudah kaku dan bisa dipatahkan. Jika sudah seperti ini, ikan asin akan awet disimpan lama. Nah, ini dia ikan teringnya udah kering. Wah, ini udah siap untuk proses selanjutnya. Setelah kering, ikan asin kemudian dikemas dan siap untuk didistribusikan. Sekarang ikan terinya dibungkus dulu. Biasanya sebungkus ini itu ada 13 kilo, jadi banyak banget. Kalau udah dibungkus gini, nantinya akan dikirim sampai keluar daerah loh. Di dalam seharinya bisa ngasilin 5-7 kintal. Karena musim Ibu ya. Nah, permintaan para pembeli ikan teri itu bermacam-macam. Ada yang gelondongan seperti ini sama dibelah tanpa kepala. Ini dia contohnya nih. Dari laut, ditangkap dengan bagan, kemudian diolah menjadi ikan asin. Peran dan nilai ekonomi tangkapan laut ini terus berkembang. Bersamaan dengan itu, manusia terus meraup manfaatnya. Kita harus hati-hati kata ibunya karena cangkang-cangkang. Oh iya ini dia. Ternyata di sini tuh terdapat jenis kerang